Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sahabat Sastra. Walaupun berdua tapi tetap harus heboh dan ceria ya Mister, Masya Allah. Assalamualaikum dulu. Enggak apa-apa kan heboh banget. Oh iya betul. Oke bro, thanks so much for clicking this video to stop by Tuhan Sas. I'm not alone, I have. Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Apa Kabar baik Mister Ajis. Mister Ajis tau gak sih ada bener-bener tuh subscribers tuh yang menantikan kamu loh Mister Ajis. Masya Allah. Kalau kamu datang tuh seneng banget, yeay Mister Ajis datang. Kalau kamu nggak ada, aku hanya sama Mistika. Tuh ditanya Ajis kemana, Mister Ajis kemana, Abang Ajis kemana, begitu Mister Ajis. Wah luar biasa, sudah ada ini ya secret admirer. Alhamdulillah. Selain secret admirer boleh juga terang-terangan melalui DM ya. Iya boleh DM ya. Dia nggak mau kalah sama Mistika. Kalau Mistika sudah dapet, jadi juga harus dapet. Mister, ngomong-ngomong tentang membuang sampah nih. Wow, di sekitar kita kan gimana tuh Mister kalau ngomong tentang membuang sampah? Tidak ada habisnya. Adalah never ending problem ya. Sepertinya jangankan di negara, di kota Jakarta aja tuh. Walaupun berganti gubernur berapa kali, pemerintah diganti sistemnya, diganti peraturannya, tetap ya masalah itu ada terus ya. Ingat nggak yang Pandawara Iya. membersihkan pantai di mana gitu ya? Terus kemudian beberapa bulan lagi numpuk lagi tuh sampahnya. Itulah dia. Kan harapannya setelah dibersihkan itu nggak ada kotoran lagi gitu kan. Kita sudah melihat ternyata compare and contrast. Kalau sebelumnya itu jelek, setelah dibersihkan indah, kita pertahankan dong keindahan ini. Ternyata nggak juga. Setelah dibersihkan lagi beberapa bulan sampahnya numpuk lagi seperti Tapi itu. jujur sih membicarakan sampah itu tuh seperti ada solusi tapi kemudian lebih banyak lagi yang secara mentality tuh memudahkan. Ngomong-ngomong tentang mentality, ya I do believe di setiap negara tuh ada orang yang mentality-nya juga nggak baik-baik amat gitu kan. Seperti mungkin di Malaysia, waktu itu kamu ingat nggak ketika kita ke KLCC Park di belakang itu kan Di belakang KLCC. Di belakang KLCC itu kan ditempatkan banyak sekali tong sampah kan seperti dan itu. bahkan bukan hanya tempat sampah tapi dipilah sampahnya. Nah betul kan, dan ditaruh tali juga kan saat itu kan biar tidak menyeberang. Mas ingat nggak? Jangan do not trespassing. jangan lewat sini. Itu kan iya. ditutup tali, berarti nggak boleh. Ada kan orang loncat-loncat juga. Yang di kolam renang itu ya? Ada juga yang ambil itu sebagai shortcut, padahal itu sudah dilarang. Padahal ada tulisan juga. Buat orang luar sana, mereka akan consider itu orang Malaysia. Tapi buat orang Malaysia sendiri akan tahu that doesn't belong to us. Those people don't belong to us. It's a visitor. Look at their face, look at their habit. Mereka sudah tahu banget. Itu bukan orang Malaysia yang berlaku seperti itu, gitu sepertinya. Nah, balik lagi tentang masalah sampah tadi, Mister. Kita ada sebuah video, ini bagaimana keberanian orang Malaysia untuk menegur orang lain yang membuang sampah. Mentality orang membuang sampah sembarangan juga ada, tapi adalah ketika orang secara masif berani untuk speak up, berani untuk melawan orang hal tersebut, maka hal tersebut bisa mungkin perlahan akan berkurang. Butuh keberanian sih ternyata. Dan coba kita lihat seperti apakah keberanian orang di Malaysia untuk menegur orang yang membuang sampah di negara mereka. 1, 2, 3. Baru-baru ini, sekumpulan anak muda yang menjalankan aktiviti membersihkan sungai dengan mengutip dan mengumpulkan sampah sarap terkejut apabila mendapati terdapat individu yang dengan sengaja mencampakkan sampah sarap ke dalam sungai. Kesal dengan perbuatan tersebut, kumpulan anak muda terbabit bertindak memulangkan semula bungkusan sampah dari sungai itu kepada individu yang membuangnya. It's a very good job. Ketika mereka di rumah individu tersebut, salah seorang daripada kumpulan lelaki itu menegur perbuatan tidak bertanggungjawab individu tersebut selain menasihatkan agar tidak mengulangi perbuatan itu. Rumah atas dia tadi dia buang sampah. Daripada rumah pak baling-baling. Kita dah tegur, dia buat bodoh je. Okey, kali ni gaduh-gaduh lah. Kan? Gaduh lah, berantem bilang. Kita nak pulangkan balik sampah dia ni dekat dalam rumah dia. Macam mana perasaan dia kalau kita buang sampah dalam rumah dia? Kalau dia tak puas hati, gaduh-gaduh. Kan? Berani ya?
Kalau kita kan udah takut dia lebih kuat dari kita. Satu karung sampah dibawa pulang. Banyak tuh, dan berapa Ustaz? Kalau Islam lah, kalau tak bagi kita dua, lalu selamat sejahtera je. Wow. Emang udah adab ya ngucapin salam tuh pakai assalamualaikum. Agak marah ya. Marah gitu. Enggak. Selamat pagi. Mana orang ini? Dia bersih tadi saya nak tahu siapa. Tu tak tahu siapa lah, dah biasa. Tapi kalau macam sampah tu sama je plastik semua dengan merah ni. Kita sama-sama jaga sungai. Dia jadi punca tu, jadi macam ni lah banjir apa semua. Dia bukan untuk hari ni je, untuk selama-lamanya lah kalau boleh. Sampah, saya minta dia buat khidmat sosial. Takkan sampai dah masuk universiti, masih tak tahu mana nak buang sampah. KTKT sedang dalam kajian untuk pindah undang-undang. Kita sekarang tak nak naikkan jumlah kompang. Jumlah kompang 501,000 orang tak kisah. Sekarang KPKT sedang dalam kajian menerusi pegawai undang-undang untuk pindah undang-undang supaya pada masa akan datang siapa buang sampah, saya minta dia buat khidmat sosial. Jalan di bawah mata terik, dan saya minta sosial media untuk buat iklan percuma untuk ulat-ulat sampah. Untuk buang sampah di mana tempat. Siapa yang ulat-ulat sampah dikeluarkan kepada PPT termasuk majlis daerah Kampar tidak boleh bagi diskaun untuk kompang. Tidak boleh jimat kos untuk mengupah pencuci jalan. Warga Rohingya buang sampah di sungai Malaysia. Ini dari media Indonesia loh, menjangkau Indonesia. Kenapa buang sampah dalam tu? Ditegur. Buang sampah dalam sungai. Kenapa buang sampah dalam sungai? Tak ada tong sampah dekat. Sorry. Kenapa dia sakit ke? No, bukan sakit. Betul ke salah buang dalam tu? Ya, betul ke salah? Tak ada tulis tu? Tak ada tulis tu? Kalau ada tulis. Tak ada tulis, ya Allah. Nyamu ke? Benda tu nyamu ke? Nyamu ke? Kalau nampak muka orang sini apa nak dapat? Kau nak selamat pun jangan bawa lain. Lain pula dia ni. Lain pula dia nih. Membuang sampah dari tingkap kereta viral di media sosial. Aduh, itu mobil loh. Allahu Akbar. Aku kira ke orang lewat. Aku kira orang kaya. Tapi otaknya bagus. Tapi memang mentality itu ada di mana-mana ya. Lah, abang, apa yang akan kau lakukan? Terbaik, brother. Tak banyak cakap kau. Mira kami. Begitulah antara respon yang ditinggalkan netizen selepas menyaksikan tindakan brother ini yang sanggup keluar daripada kereta semata-mata untuk mengutip sampah yang dipercayai telah dibuang keluar oleh pemandu kereta di hadapannya. Aduh. Wow. Oh my god. Ayo merasa kalau ada di situ, Ai tak berani. Jujur saja saya tuh orangnya ya jiwanya lemah seperti itu. Tapi macam mana nih orang-orang Malaysia? Allahu Akbar. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Luar biasa banget Udah kalau sudah standing ovation udah nggak usah komentar. Tapi harus dijelaskan itu artinya apa. Gini, seperti yang tadi Mr. Sastra bilang, mentality itu baik buruknya manusia itu ada di mana-mana. Betul. Karena itu mau di ada negara mana, mau di mana apa. Karena khilaf itu adalah ciri dari seorang manusia. Betul. Gitu kan, Sifat ya? dasar manusia. Sifat dasar manusia adalah lupa atau khilaf begitu kan. Ya mungkin memang tidak, mungkin ini kita husnuzon ya. Betul. Mungkin tidak menjadi habit gitu ya, tapi karena lagi sedang lupa, sedang hilaf jadi melakukan hal tersebut. Nggak sengaja. Gitulah ya, husnuzonnya seperti itu.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang-orang di sekitarnya berani untuk memberikan peringatan, untuk saling mengingatkan, untuk speak up, untuk berani melakukan sesuatu, untuk memberikan nasihat gitu, baik secara lembut maupun secara ada yang lembut, dia ada juga yang mungkin sudah keras, artinya agak keras. Iya, agak keras karena satu itu sudah jelas itu sungai, semua orang satu negara, semua penduduk negara daripada negara itu menjaga sungai itu ketika di KL itu kan luar biasa banget bersihnya sungai di KL itu kan. Betul. Terus ada orang asing buang sampah. Katanya tak ada pun tulisannya Allahu Akbar. Tulisannya ada di sini, Ibu. Apalagi kalau kita berbicara tentang air itu adalah sumber kehidupan selain sinar matahari yang sudah diberikan gitu ya oleh Allah. Dan air itu adalah sesuatu yang ada dua pilihannya, bisa kita cemari atau bisa kita jaga kebersihannya. Lihat deh, banyak yang lupa, tapi tidak sedikit orang yang berani untuk menegur gitu. Dan budaya ini adalah budaya yang pasti tidak 1 tahun 2 tahun terdapat di jiwa rakyat Malaysia gitu loh. Jadi it's not necessarily about government. Iya, maksud itu dia pun merasa tidak takut kalau dia akan mendapatkan perlawanan daripada orang tersebut yang merasa tersinggung. Kenapa kamu malah balikan sampah itu ke kereta aku, ke mobil aku? Itu kan pasti orang juga akan tersinggung untuk merasakan untuk diperlakukan seperti itu. Tapi mungkin karena mereka tahu what I'm doing is right gitu loh. I'm not afraid of returning this trash to your car because you have done something wrong and I'm standing on the right track gitu. Dan satu lagi, apa? Aku yakin kayaknya alasan ini cukup kuat nih untuk disampaikan. Malaysia adalah negara dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu gitu loh. Perbuatan membuang sampah ini terekam dengan kamera mobil gitu ya. Apabila orang ini yang dikembalikan sampahnya melakukan pelaporan atau melakukan tindakan keras gitu ya, tindakan balik secara keras kepada orang yang menegurnya gitu ya, ini sebenarnya orang ini dilindungi hukum dan sebenarnya tidak usah takut, tidak perlu takut gitu, karena merasa bahwa negara saya adalah negara yang akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Dan negara saya akan membela saya. Betul. Gitu. Negara saya akan membela saya. Justru ketika saya merekam, kemudian saya tidak berbuat apa-apa, ya ini adalah bentuk ketidakpedulian saya terhadap negara saya. Itulah dia, mereka sangat confident, mereka sangat berani karena negara akan melindungi mereka gitu. Misalkan kalau di sini kalau kita fight back gitu, kita kayak misalnya bergelut dengan tukang parkir gitu, kita nggak mau bayar, tukang parkirnya yang malah marah-marah kan seperti itu. Kemudian mereka datangin banyak lagi teman-teman tukang parkir yang lain, preman yang lain, malah they attack us. Itu kita pun nggak ada merasa jaminan kalau kita akan dilindungi oleh negara dalam konteks seperti itu, Mister. Siapa akan menemani kita di rumah sakit? Siapa akan membiayai kita di rumah sakit? Padahal kita sudah jelas-jelas menaati peraturan tidak menerima parkir di depan toko-toko kan sudah tulis di sini bebas parkir, bebas biaya parkir, tidak bayar parkir, tapi kan tetap aja ada orang tukang parkir. Di situ kan kita nggak merasa we are safe, kita diprotek, kita dilindungi oleh aturan kita sendiri gitu. Jadi orang Malaysia berani melakukan ini karena mereka satu tahu mereka melakukan hal yang benar, dan yang kedua ada backup daripada negara mereka untuk penduduk mereka. Banyak yang berpikir bahwa pelestarian lingkungan hidup atau menjaga lingkungan hidup agar tetap baik untuk ditinggali, layak untuk ditinggali itu adalah tanggung jawab pemerintah dalam hal ini, dalam mengontrol industri gitu ya, Mister. Selalu berbicara tentang sesuatu yang besar, masif gitu, di bawah kontrol pemerintah. Padahal ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi untuk menjaga lingkungan kita untuk aman dan nyaman dan layak untuk ditinggali. Salah satunya adalah pengelolaan sampah ini gitu. Belajar untuk bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi juga belajar untuk berani mengatakan hal yang salah itu salah gitu. Dan yang paling penting adalah budaya Indonesia melindungi orang-orang ini untuk berbuat berani dan menegur satu sama lain ketika saudara-saudara berbuat kesalahan gitu. Ini adalah modal paling utama yang dimiliki oleh orang Malaysia untuk merengkuh kemajuannya di masa depan gitu kan, Mr. Sastra. Karena gini, kita sebagai manusia itu kan hitohnya adalah memenuhi keperluan gitu ya, needs kita dalam berkehidupan gitu, keluarga kita, kemudian pendidikan gitu ya, finansial, dan kita biasanya tuh dalam kehidupan sehari-hari kita tuh fokus pada hal tersebut. Sudah tidak ada waktu lagi untuk memikirkan, aduh aku takut nanti aku dimarahin sama tukang parkir karena aku nggak bayar parkir, aku takut aku dimarahin balik sama penumpang transportasi umum mana karena aku menegurnya. Jadi
hal-hal seperti itu di Malaysia tuh tampaknya sudah tidak ada ketakutan gitu loh, Mister, gitu. Betul. Jadi orang Malaysia tuh sudah nggak memikirkan bagaimana nasib saya ketika saya melakukan ini, bagaimana nasib ujung hidup saya ketika saya melakukan ini, gitu, menegur orang, gitu, atau melapor polisi, atau melaporkan tindakan keburukan orang. Saya sudah nggak worry about my own. Karena dilindungi oleh hukum. Karena ada itu hukum yang benar-benar ada. Kalau nggak 5.000 ya pakai 1.000. Kalau kali 500 ya pakai 100 compound gitu. Bagi dia sebuah itu aku salut banget bahwasanya pemerintahnya tuh nggak setengah-setengah untuk memberikan hukuman, konsekuensi, disuruh sapu jalan, diterik mana. Itu kan konsekuensi yang bagus banget ya untuk mereka paham. Ternyata susah ya untuk membersihkan jalan ini, untuk petugas kebersihan itu melakukan tugasnya dengan mudah saja saya buang sampah seperti itu. Nah, makanya biar dia rasakan seperti itu agar ada efek jerak, tidak melakukan hal yang sama lagi di masa depan. Dan ini juga adalah bentuk pendidikan loh, Mister. Ini bukan hukuman saja, hukuman dengan efek jerak, tapi ini juga logical consequences kan, Mister, gitu. Setelah membuang sampah sembarangan, ya kamu bersihkan. That's it. Itu common sense sebenarnya. It does make sense. Sudah membuang sampah sembarangan, ya bersihkan gitu. Efeknya nanti efek jerah gitu. Kemudian mungkin masuk sosial media atau media televisi atau media yang lainnya gitu. Kemudian menimbulkan efek-efek bahwa akan seperti inilah yang akan saya hadapi ketika saya melakukan hal-hal specifically membuang sampah sembarangan gitu. Jadi mereka sudah mengandalkan negara mereka untuk kehidupan mengandalkan mereka, satu sama lain, untuk mengandalkan berkolaborasi. Betul. Mereka sudah sangat percaya pada aturan dan hukum yang ada di sekitar mereka. Kalau aturan hukum itu akan sangat melindungi mereka ketika mereka berbuat baik dan berkontribusi baik untuk negara mereka gitu. Dan bukan sebuah hukum yang masih sangat rumit sekali untuk dijelaskan, masih sangat rumit sekali untuk dilaksanakan seperti itu. Dan ketika pemerintah, rakyat dan payung hukumnya berkolaborasi untuk menegakkan hukum sebaik-baiknya, ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat, pemerintah, rakyat Malaysia menghayati motonya bersekutu bertambah mutu. Wow, luas banget ya cakupannya daripada bersekutu bertambah mutu. Bahkan di hal-hal seperti ini juga ya, tambah mutu, tambah quality rakyat, quality negara. Jadi bersekutunya itu bukan rakyat sama rakyat, pemerintah sama pemerintah. Pemerintah, rakyat, dan hukum yang dibuat oleh mereka semua dan disepakati oleh mereka semua. Iya. They are standing under the same hukum. Seperti itu. Makanya tadi aku standing ovation karena kebayang, Mister, kalau orangnya marah balik gitu ya. Itu kan menjadi negara yang sangat tidak aman, tidak nyaman gitu. Tapi ntar kita juga kita pasti masalahnya di sini, kita lihat lagi siapa yang marah baik. Ternyata yang marah baik anak menteri. Nah, beda lagi ceritanya kalau di sini ya. Beda lagi nanti masalahnya tuh bukan masalah sampahnya, tapi masalah ada attacking di public area. Nah, bukan fokus ke masalah sampahnya lagi gitu kan. Tentunya kita sebagai seorang manusia, as a human being, ingin menghabiskan masa waktu kita di dunia ini dengan hidup penuh kenyamanan dan keamanan kan, Mister. It's not necessarily about the shelter and the people surroundings, tapi lebih kepada perasaan dan jiwa kita itu tenang gitu. Dan ketika jiwa kita tenang dan merasa aman, kita bisa juga membuat orang lain merasa nyaman dan tenang gitu. So, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Sudah selesai juga dengan urusan hukum mereka sendiri, jadi mereka sudah percaya sama hukumnya, Mister. Luar biasa banget. Wow, Masya Allah, hal seperti ini yang luar biasa banget yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil inspirasinya, dan semoga bisa kita terapkan di Indonesia. Ya, Allah Akbar, luar biasa. Thank you so much for this video recommendation, everyone, and that's all from us. Hope you find this video good. If you find this video good, subscribe to your channel. Don't forget to subscribe. From us in Indonesia, Malaysia, hebat banget. Indonesia harus bisa. Bye everyone. Salam.